Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Malius dari kelas 3A Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor pokok mahasiswa A1B0200014. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah artikel yang saya ambil dari sebuah situs yang berjudul Earlier is Better Learning English and Study Arabia, yang ditulis oleh Ms. Hari A. Al-Sairi pada tahun 2017. Baiklah, ini adalah salah satu artikelnya. Dapat kita ketahui bahwa di artikel ini sudah lengkap semuanya. Dari data analisisnya, result and discussion-nya sudah ada semua. Itu. Baiklah, langsung saja. Di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang usia yang tepat bagi seorang anak untuk mengelola pemerolehan bahasa asing. Ternyata dalam penelitian ini, survei mengkaji mengapa anak harus diajarkan bahasa asing sejak dini dan menilai perasaan mereka tentang belajar bahasa yang baru. Dari latar belakang penelitian ini adalah tentang usia yang cocok untuk penguasaan bahasa asing di kota Bisa atau di Arab Saudi. Di sini menyebut banyak peserta, yaitu maksud saya partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 33 siswa berusia antara 11 sampai 14 tahun. Semuanya mengambil bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dan 5 guru bahasa Inggris yang juga diwawancarai saat ini mengajar di sekolah menengah pertama. Dari beberapa hal tersebut, di sini ada instrumennya menggunakan lembar angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan tentang penguasaan bahasa asing. Dari data analisisnya, berdasarkan penelitian yang diperoleh, analisis data sebagai berikut, yaitu 13 pertanyaan dan 13 pernyataan pada gambar angket yang diberi untuk tanggapan para siswa SMP. Ternyata sebagian besar siswa setuju bahwa usia dini adalah waktu yang tepat untuk belajar berbahasa asing. Dari pertanyaan tersebut, ini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama itu adalah haruskah belajar bahasa asing dimulai sejak usia dini? Yang kedua, apa yang harus dipertimbangkan oleh sistem pendidikan sebelum mengajar bahasa asing? Yang ketiga, apakah usia merupakan faktor terkait untuk anak-anak yang belajar di sekolah Saudi, di mana perolehan L2 yang bersangkutan? Yang keempat, apa perbedaan utama antara penatur asli dan pelajar awal L2? Yang kelima, apa faktor yang menghalangi pengajaran bahasa asing atau bahasa Inggris pada usia dini di Arab Saudi? Yang terakhir atau yang keenam, bagaimana pendapat siswa dan guru tentang pengajaran bahasa asing tadi?
Jadi dari ke-6 pertanyaan tersebut merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil dan pembahasan yang meliputi 11 pernyataan atau belajar bahasa Inggris yang pertama, yang kedua guru bahasa Inggris, yang ketiga faktor keluarga, yang keempat itu ada pertemuan kelas bahasa Inggris, yang keempat itu belajar bahasa Arab, yang kelima belajar bahasa Inggris, yang keenam itu maksud saya yang kelima tadi belajar bahasa Inggris harus dipelajari sebelum kelas 4 di sekolah. Yang keenam itu usia yang sesuai untuk mulai belajar bahasa Inggris. Yang ketujuh itu kurikulum bahasa Inggris. Yang ke-8 itu juga ya sebatas itu aja. Dan ada juga 3 tanggapan yang meliputi cakupan di Arab Saudi. Yang pertama itu kita harus memiliki lebih dari 4 periode belajar bahasa Inggris per minggu di sekolah. Jadi maksudnya dalam 1 minggu itu harus minimal 4 kali pertemuan untuk belajar berbahasa asing. Yang kedua yaitu sekolah memiliki laboratorium yang membantu untuk belajar berbahasa Inggris. Dapat kita ketahui bahwa di setiap sekolah itu harus ada yang namanya laboratorium, terutama laboratorium untuk pelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah belajar bahasa Inggris memiliki pengaruh buruk pada bahasa Arab kita. Itu yang terakhir. Nah, jadi untuk rangkuman penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang usia yang tepat bagi seorang anak untuk mengelola pemerolehan penelitian tentang usia yang tepat untuk memperoleh bahasa asing di kota Bisa di Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan desain survei atau partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa 33 partisipan atau 33 orang siswa berusia antara 11 sampai 14 tahun. Semuanya mengambil bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dan 5 orang guru menganut mata pelajaran bahasa Inggris. Di instrumen ini menggunakan lembar angket yang berisi analisis data yang diperoleh oleh 13 pertanyaan dan 13 pernyataan tadi pada lembar angket yang diberikan untuk siswa untuk diberi tanggapan kepada siswa tersebut. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.